netizen, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa nih, Putria bakal nemenin kalian semua 1 jam ke depan. Dan nanti kita akan bersama dengan narasumber yang sangat luar biasa yang tentunya sangat menginspirasi kita semua. Nah, untuk netizen nih, tidak intinya Putria menghimbau karena kita masih di masa pandemi, kita harus menaati protokol kesehatan, yaitu memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, dan sebelum masuk ruangan wajib dicek suhu tubuh terlebih dahulu. Nah, pada acara hari ini nanti Putri akan membacakan 2 berita paling menarik dalam sepekan ini. Dan tentunya nanti setelah Putri membacakan berita kita akan berdiskusi bersama salah satu narasumber yang sangat luar biasa tentunya dari Kabupaten Gunung Kidul. Nah, untuk netizen semuanya, Putri tunggu atensinya ya di Facebook maupun YouTube, masih Putri tungguin. Silahkan Putri tungguin atensi kalian semua. Nanti kita diskusi bareng, nanti kita sapa-sapa bareng. Nanti mungkin juga ada yang ingin ditanyakan atau mungkin akan kirim-kirim salam buat narasumbernya, bisa banget, pasti Putri bacakan dan Putri sampaikan. Sambil menunggu narasumber bergabung dan juga sambil kita nungguin kalian semua buat komentar sapa-sapa, Putri bacakan dulu 2 berita yang akan Putri bacakan. Berita yang pertama ini berita yang datang dari Karangmojo Gunung Kidul. Beritanya kami tulis pada hari Sabtu 6 Maret 2021. Sunaryanto menggelar audiensi bersama sejumlah pelaku wisata di Gua Pindul, Kelurahan Bejiarjo, Kapanewon, Karangmojo. Bupati bersama para pelaku wisata saling berbagi cerita dan mengurai sejumlah permasalahan. Acaranya tidak terlalu formal, tampak obrolan antara sang bupati dengan para pelaku wisata berlangsung cukup santai. Menikmati hidangan yang disajikan berupa bakso dan teh hangat mengakhiri acara diskusi yang berlangsung di Posko Dewa Bejo tersebut. Setelah itu diantar oleh peserta diskusi, Sunaryanto menyempatkan melihat suasana Gua Pindul yang sempat viral dan selalu ramai wisatawan beberapa waktu yang lalu. Audiensi digelar merupakan tindak lanjut dari kegelisahan yang dialami oleh sejumlah pelaku wisata di sana. Sejumlah ide dan gagasan untuk mengembalikan kejayaan Pindul disampaikan oleh Bupati. Berlatar belakang militer itu salah satunya yakni mengelola wisata dalam satu manajemen. Hal itu dinilai akan mempermudah dalam melakukan pelayanan kepada wisatawan. Sementara itu salah satu pelaku wisata, Bagio, mengatakan kehadiran Bupati Sunaryanto menjadi harapan baru bagi pelaku wisata maupun masyarakat setempat. Campur tangan langsung Bupati diharapkan bisa memecahkan permasalahan dan ikut memulihkan kembali Gua Pindul seperti dulu. Selain hal tersebut, adanya satu bidang tanah di kawasan wisata Gua Pindul yang masih dikuasai oleh perseorangan juga dinilai bisa menghambat pengembangan wisata. Selain itu dikhawatirkan pula hal tersebut akan menjadi konflik yang berkepanjangan. Seolah tak mau bertele-tele, Sunaryanto saat itu juga langsung melakukan pendekatan kepada pemilik tanah yang ada di Gua Pindul. Bahkan pada hari yang sama, Bupati baru tersebut juga langsung menemui satu orang pemilik lahan yang berada di area wisata Gua Pindul. Tanpa memperdulikan jam kerja Bupati, Sunaryanto menemui pemilik tanah itu di wilayah Yogyakarta hingga malam hari. Sunaryanto baru kembali dan tiba di kediamannya di Kuarasan Kedung Keris Kapanewon Lipar pukul 12 malam. Ya, itu tadi ya pemirsa kabar menggembirakan, yakni Bupati baru kita Bapak Sunaryanto terjun langsung untuk melihat kondisi Gua Pindul dan membantu para pelaku usaha di Gua Pindul untuk mempersiapkan Gua Pindul untuk menjadi lebih baik ke depannya. Dan juga itu tadi aksi nyata ya yang dilakukan Pak Sunaryanto untuk membantu para pelaku yang ada di Gua Pindul. Nah, kemudian berita selanjutnya, berita yang sangat mengkhawatirkan ya, ini datang dari Gedang Sari, Gunung Kidul yang kami tulis pada hari Sabtu 6 Maret 2021.
Tahanan kasus pencurian yang belum begitu lama ditangkap oleh jajaran anggota unit Reskrim Polres Gedang Sari berhasil kabur saat berada di Mapolsek setempat pada hari Kamis 4 Maret petang. Informasi dari berbagai sumber, tahanan yang kabur adalah J, 26 tahun warga Kapanewon Gedang Sari, Kabupaten Gunung Kidul. Ia terlibat kasus pencurian handphone milik Marsudi, warga Padukuhan Karanganyar, Kelurahan Ngalang, Gedang Sari. Ia ditangkap petugas pada media pertengahan bulan Januari 2021 silam. Saat ini petugas gabungan masih melakukan pemburuan terhadap tahanan yang kabur itu. Soal kabar tahanan kabur ini juga sudah ramai di media sosial baru-baru ini. Hingga berita ini diturunkan, pihak kepolisian belum memberikan keterangan resmi dan gamblang terkait kronologi peristiwa tahanan kabur ini. Ya, jadi pemirsa semuanya, berita ini sangat mengkhawatirkan ya. Jadi adanya tahanan yang kabur dari Mapolsek Gedang Sari. Jadi untuk kita semua dimanapun kita berada, mungkin nanti jika ada orang yang merasa aneh atau memang orang itu perlu diwaspadai, kita harus waspada karena bagaimanapun keadaannya, memang keadaannya sedang seperti ini. Kita harus membantu ya, kita harus berhati-hati juga terhadap orang asing yang datang ke kita atau mungkin yang ada di sekitar kita. Nah, buat netizen semuanya, Putri masih tunggu atensinya. Silahkan komentar sebelum kita berkenalan dengan narasumber kita. Nanti narasumber kita ini adalah salah satu tokoh politik yang sangat penting dalam kiprah politik di Kabupaten Gunung Kidul. Silakan masih Putri tungguin. Yang mau komentar di YouTube-nya Sorot Media bisa banget, atau mungkin yang mau komentar di Facebook-nya Sorot Gunung Kidul bisa banget. Dan juga mungkin yang belum bergabung silahkan bergabung karena nanti setiap harinya kita akan mengadakan acara Sapa Netizen, kita akan mengadakan acara diskusi. Dan juga mungkin dari kalian nanti punya usulan ya, pengen diskusi sama siapa bisa banget, silahkan disampaikan. Nanti kita akan mengusahakan untuk mendatangkan narasumbernya secara langsung. Oke, Putri bacakan ya, ini dari Indarti. Hadir Mbak Kenteng Ponjong, gimana kabarnya? Alhamdulillah, kabarnya sehat ya Mbak Indarti. Mbak Indarti gimana kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan sehat. Kemudian juga ada dari Mahasuara, Mbak Indarti ngalor siti nguni mantanku. Oke, jadi acara Sapa Netizen ini selain untuk berdiskusi ternyata juga untuk mengingat mantan ya. Oke Mbak Mahasuara, jangan sedih ya karena teringat mantan. Kemudian Mbak Indarti, sopo kuwi Mas Mahasuara, dusune ngendi jenenge sopo? Ada Rom Loniston, Mbah Parjo. Ya, nanti kita akan berdiskusi bersama Mbah Parjo ya. Ini koki dari Nasdem Gunung Kidul. Nah, silahkan nanti yang mau komentar atau mengajukan pertanyaan kepada narasumber bisa banget nanti Putri sampaikan. Dan langsung saja kita berkenalan dengan narasumber kita, karena jujur Putri juga sudah tidak sabar untuk bertanya-tanya ya dengan Mbah Parjo. Selamat siang Mbah Parjo. Selamat siang Mbak Putri ya. Iya. Sehat, Mbak? Alhamdulillah, Mbak Parjo sehat? Alhamdulillah sehat. Iya, semoga selalu dalam keadaan sehat ya Mbah kita semua. Amin, semoga saudara-saudara kita di manapun berada selalu sehat dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Jadi pemirsa netizen semuanya, Mbah Parjo ini nama lengkapnya Suparjo SIP, tapi akrabnya sering dipanggilnya itu Mbah Parjo. Nah, beliau ini adalah Ketua DPD Nasdem Gunung Kidul dan juga anggota DPRD Provinsi DIY Dapil 7. Nah, mungkin Mbah Parjo nih, karena Putri penasaran ya Mbah, kenapa kok lebih suka dipanggil Mbah Parjo, itu kenapa ya Mbah? Ya karena kita memang sudah berusia dan sudah bercucu, itu yang pertama. Yang kedua, ya memang mungkin di lingkungan saya yang paling tua, terus dipanggil Mbah Parjo itu. Dan itu menjadi tren di saat saya menjadi kepala desa dulu, artinya selalu dipanggil Mbah. Itulah panggilan akrab kami. Warga-warga kami yang saya banggakan itu sering memanggil seperti itu gitu Mbak Putri ya.
Jadi memang jujur ya Mbah ini ketika memang dipanggil Mbah itu rasanya lebih akrab aja. Iya, ya itu memang panggilan orang, kadang-kadang orang Gunung Kidul, orang Jawa pada khususnya kan manggil itu pakai nama yang apa, yang akrab, yang familiar terhadap kita semuanya. Sehingga menurut kami panggilan itu ya lumayan akrab lah kami untuk komunikasi sehari-harian kepada teman-teman saudara yang ada di tempat kerja maupun di wilayah tempat tinggal sekitar saya gitu, Mbak Putri ya. Jadi memang nyaman ya Mbah dipanggil dengan panggilan Mbah itu? Ya begitulah. Begitulah nyamannya. Iya. Dan dulu ini Mbah Parjo itu adalah Kepala Desa Hargomulyo Gedangsari. Nah mungkin Putra pengen tahu nih Mbah, gimana kok dulu awal mulainya menjabat menjadi Kepala Desa Hargomulyo itu tahun berapa dan sampai akhirnya terjun ke dunia politik Mbah? Ya kalau kita cerita masa lalu ya, masa lalu saya waktu masih kecil, itu sekolah dasar itu di SD Negeri Gedangan 2. Itu saya harus berjalan kaki 4 kilo dari rumah. Selanjutnya itu saya meneruskan SMP-nya itu di SMP Negeri 2 Wedi Klaten. Yang waktu itu kami juga harus berjalan kaki sekitar 10 sampai 11 kilo dari rumah ya. Terus meneruskan saya di SMA Negeri 1 Klaten. Saya itu selesai pendidikan SMA pada tahun 1986-87. Terus kami merantau ke Jakarta, ya di wira swasta waktu itu. Dengan kondisi itu saya 97 sampai 95 itu masih di Jakarta. Ada beberapa tokoh kami di Desa Hargomulyo datang ke Jakarta mengharapkan kami pulang untuk menjadi kepala desa di Hargomulyo itu. Sebenarnya saya nyaman di Jakarta waktu itu. Waktu zaman Orde Baru itu nyari nafkah di Jakarta masih nyaman lah. Namun demikian karena kami orang lahir di situ, ada tokoh yang datang, terpaksa saya ikut pulang kompetisi. Alhamdulillah tahun 96 dilantik, 8 tahun berikutnya selesai. 2004 saya harus mencalonkan kembali, 10 tahun berikutnya mestinya saya sampai 2014. Jadi saya pengabdiannya mesti saya sampai 18 tahun. Itu ceritanya Mbak Putri ya. Jadi saya di Gedangsari waktu saya pulang itu kecamatan itu masih perwakilan. Jadi di sana belum ada definitif kecamatan. Sekarang Kapanewon Gedangsari itu belum ada. Listrik itu baru berdiri tiang-tiang. Bawa motor ke Gedangsari pasti belum bisa, apalagi mobil waktu itu. Tapi setelah itu harus menjadi Kapanewon atau kecamatan tersendiri sehingga mendekatkan kepada pelayanan publik waktu itu. Ya alhamdulillah lama demi lama dan sebagainya. Sekarang mulai ya alhamdulillah berkembang. Walaupun memang kondisi sekarang memang ada masih ada sedikit kesenjangan di wilayah Kabupaten Gunung Kidul itu. Itu ceritanya Mbak Putri ya. Sehingga kami tidak habis jabatan 18 tahun. Saya kurang 1,5 tahun saya harus mengundurkan diri karena saya kebetulan menjadi seorang anggota partai politik. Daripada saya merangkap jabatan melanggar aturan, ya saya mengundurkan diri. Itu sejarahnya seperti itu. Bagi kami jadi kepala desa Hargomulyo. Itu Mbak Fitri ya. Iya, jadi memang memilih untuk terjun ke dunia politik dan meninggalkan jabatannya sebagai kepala desa ya Pak.
Kalau boleh tahu nih Pak, dari cerita Mbah Parjo tadi, itu kan sebelumnya Gedang Sari itu hanya bagian-bagian. Kalau dulu itu namanya apa sih Pak? Kecamatannya atau Kapanewonnya itu? Ya, dulu Gedang Sari itu terdiri dari 3 kecamatan waktu itu. Sekarang Kapanewon ya. Kapanewon Pato itu ada desa Ngalang, Iya. ada desa Sampang, ada desa Serut. Nah, selanjutnya Kapanewon Lipar atau Kecamatan Lipar itu Watu Gajah, Mertelu, Hargomulyo. Yang satu desa Tegarjo itu dulu ikut Kecamatan Ngawen. Nah, terus dikembangkan itu karena begitu medannya yang sulit, warga kalau mencari pelayanan kepada pemerintah jauh, akhirnya dimekarkan menjadi Kecamatan Gedang Sari yang definitifnya itu tahun 1995. Iya. Itu baru definitif menjadi Kecamatan Gedang Sari. Itu Nah, Mbak Fitri ya. kemudian Mbah Parjo selama 2 periode Mbah Parjo menjabat sebagai Kepala Desa Gedang Sari, tentunya banyak sekali keberhasilan dan prestasi Hargomulyo ya di bawah kepemimpinan Mbah Parjo itu. Kalau mungkin boleh disebutkan Mbah apa saja keberhasilan atau mungkin prestasi Hargomulyo di bawah kepemimpinan Mbah Parjo di kala itu? Ya, keberhasilan itu relatif ya Mbak Fitri ya, karena negara ini tidak akan berhenti untuk membangun. Tapi waktu itu memang kami dalam keterbatasan di Hargomulyo itu memang dalam keterbatasan. Kalau masuk Hargomulyo itu mau ke timur ya masih sangat susah, mau ke utara apalagi lompatin gunung yang waktu itu belum bisa dilewati kendaraan, yang mau ke barat juga begitu susah. Sehingga Hargomulyo waktu itu memang daerah yang tertutup. Alhamdulillah walaupun sekarang ini struktur jalan dan sebagainya itu masih sangat terjal, tapi kalau kita pergi ke barat alhamdulillah kita juga sudah berjalan aspal. Kalau ke timur ya alhamdulillah, ke utara pun demikian. Sehingga keberhasilan itu dulu ada sebagian dusun yang gelap gulita, sekarang ya sudah biasa pakai listrik. Seperti itu. Dulu masih orang berkendara, saya masuk Hargomulyo waktu 95 itu baru ada sekitar 4 sepeda motor. Sekarang setiap rumah sudah sepeda motornya, ada yang 3, 4, bahkan ada yang lebih. Ini atas keberhasilan pembangunan yang dirasakan oleh masyarakat. Nah itu, jadi pelayanan masyarakat sekarang pun ada dari SMP, SMK, dari pelayanan publik di sana sudah alhamdulillah lengkap. Alhamdulillah lengkap. Hanya saja untuk perbankan yang cukup besar di sana belum ada. Ini harapan kami nanti insya Allah mudah-mudahan segera ada di sana untuk melaksanakan. Itu Mbak Putri ya. Iya, jadi Mbah Parjo ini juga turut membangun Gedang Sari hingga sampai saat ini bisa seperti saat ini ya Mbah, alhamdulillahnya. Nah kemudian untuk tadi Mbah Parjo menceritakan ketika memang harus memilih partai politik itu Mbah Parjo harus mengundurkan diri menjadi kepala desa. Nah itu gimana sih Mbah ceritanya kok tiba-tiba nih Mbah Parjo bisa menjadi ketua Nasdem Mbah? Iya Mbak Fitri ya. Jadi kami dilatar belakangi suatu keinginan. Tadi saya sebut Hargomulyo itu celah fiskalnya, artinya ekonominya itu kita jalannya kan nyari ekonomi rata-rata daerah sana itu pasti ke wilayah Klaten. Ada Pasar Bayat, Gempol, Wedi, Gantiwarno, bahkan kota Klaten. Jadi jarak Gedang Sari ke Wonosari dan jarak Gedang Sari ke Klaten itu selisih 10 kilo dekat ke utara, sehingga kami sebelum Purna mengundurkan diri itu karena sebelah utara kita itu ada jalan yang sangat luar biasa, yang ekstrim. Tidak mungkin saya jadi seorang kepala desa itu bisa menyelesaikan itu.
Hingga sekarang pun tanjakan itu belum hilang. Tapi insya Allah sebentar lagi atau beberapa tahun ke depan ini akan terrealisasi, itu bisa hilang. Itu sebetulnya cita-cita kami untuk membuat kesenjangan infrastruktur di daerah utara ini bisa teratasi. Makanya saya harus terjun ke dunia politik, karena negara kita adalah negara yang berdemokrasi, yang adanya ada eksekutif dan legislatif, sehingga harapan kami itu nanti bisa mengatasi itu. Itu sebetulnya yang kami inginkan, Mbak Fitria. Jadi kami, kenapa saya menjadi seorang politisi? Sejak dulu saya memang menjadi kader salah satu partai. Tapi saya setelah terjun ke partai, benar-benar terjun di politik, kami memilih Partai Nasdem. Itu karena waktu itu ormas, tahun 2010 itu masih ormas, diperbolehkan. Waktu itu saya dengan Pak Lurah Ngalang, sekarang Almarhum, Pak Lurah Watu Gajah, Pak Supirman, kita ikut deklarasi ormas di Gelora Bung Karno Jakarta. Karena ormas boleh kepala desa. Nah, tahun 2011, tepatnya tanggal 11 bulan 11, itu bukan ormas lagi, menjadi partai politik. Setelah menjadi partai politik, ya saya pikir-pikir, setelah 2012 kami harus bergabung ke Nasdem sebagai anggota partai politik. Waktu itu oleh pimpinan kami, yaitu Mbah Bardi, karena yang membawa Nasdem ke DIY ini tidak ada lain adalah tokoh kami sendiri, politisi senior di DIY, Mbah Subardi SHMH. Saya dijadikan salah satu pengurus yang disebut Lembaga Pengkaderan Partai Nasdem di Kabupaten Gunung Kidul. Nah, setelah itu berikutnya jadi ada ketua dan sebagainya. Ya, selanjutnya tahun 2015 saya harus ditunjuk oleh Mbah Bardi untuk menjadi ketua DPD Nasdem Kabupaten Gunung Kidul hingga sekarang. Itu ceritanya Mbak Fitria. Jadi kami, latar belakang kami memang kepala desa. Kami terjun ke dunia politik itu karena kami pingin Gunung Kidul yang dulu terkenal yang masih tertinggal, ya mudah-mudahan nanti setelah kami berjuang di provinsi ini nanti akan menjadi daerah yang kita banggakan bersama. Intinya Mbak Fitria seperti itu ceritanya. Iya, amin. Ternyata sangat inspiratif sekali ya. Kalau ditanya alasan kenapa akhirnya bisa menjadi ketua DPD Nasdem, itu alasannya sangat luar biasa, karena ingin turut serta membangun Gunung Kidul. Memang Mbah Parjo ini sangat luar biasa. Dari tadi Putria juga senyum-senyum ya mendengar ceritanya. Dan kalau boleh tahu nih Pak, apa sih Pak kunci keberhasilannya Mbah Parjo ini bisa bersama dengan Mbah Bardi sehingga membangun Nasdem menjadi besar di Gunung Kidul? Mungkin bisa menceritakan apa saja kunci nih kesuksesannya? Iya, kunci kesuksesnya itu ada beberapa hal. Salah satunya Partai Nasdem itu dari pusat funding partner kita, Bapak Ketua Umum, Bapak Surya Parto dan jajaran membuat slogan yang istilahnya restorasi, menata kembali, meluruskan yang kurang lurus, mengembalikan yang hilang, membenahi yang itu memang kurang dan meneruskan itu yang memang baik. Sehingga slogan restorasi itulah sebetulnya yang kami sangat tertarik. Nah, di DIY ini yang membawa tokoh kita, tokoh politik. Siapa ada nggak kenal Mbah Bardi di Jogja ini? Selain dia juga tokoh sepak bola yang di Sleman dulu, yang PSS dulu,
sampai menjadi anggota perwakilan daerah DPD, sehingga jadi politisi di Golkar pernah, sehingga menjadi politik di Nasdem juga pernah, berhasil ya pernah, tidak berhasil pun pernah. Sehingga beliau itu matang diulang dengan kondisi dan situasi, selain dengan intelijennya yang lebih dari rata-rata para politisi yang ada di DIY ini. Sehingga siapapun yang membawa Nasdem ke DIY ini salah satu investor kami, termasuk pimpinan saya Mbah Bardi itu. Di Gunung Kidul pun Mbah Bardi juga sudah tidak asing lagi, sehingga peran siapa yang membawa, peran tokoh siapa yang gerakan itu sangat berpengaruh penting untuk mengkesuksesan Partai Nasdem di daerah istimewa Yogyakarta ini. Itu Mbak Fitria. Kalau di Gunung Kidul, ya tadi kebetulan saya mengabdi di masyarakat 18, ya minimal saya 17 tahun lah. Itu kan kenal sama kawan-kawan di 144 desa, di 1431 dusun. Itu rata-rata saya itu sudah sampai ke situ. Sehingga kami untuk menawarkan, mengajak, dan terima kasih saudara-saudara sahabat kita yang sudah selama ini bergabung ke Partai Nasdem. Awalnya ikut pemilu pertama baru 2 kursi Mbak Fitri. Tapi untuk pemilu yang kedua kita menjadi 9 kursi. Apa keberhasilan itu? Adalah kita komunikasi. Komunikasi bagi rakyat Gunung Kidul itu menjadi hal yang diinginkan. Di samping komunikasi, kita harus menata organisasi itu dengan baik sesuai ADART kami. Sehingga harapan saya untuk kedepannya yang sudah menjadi 9 orang ini menjadi kekuatan untuk membangun Gunung Kidul ini. Peran sertanya akan kelihatan. Ini harapan saya, sehingga sekarang Nasdem ini 20% suara rakyat Gunung Kidul dijatuhkan bergabung kepada Partai Nasdem. Sehingga untuk membangun Gunung Kidul ini sebetulnya Nasdem ini punya kekuatan yang luar biasa. Jiwa-jiwa kader-kader Nasdem ini harus berani mengatakan, Gunung Kidul menjadi tanggung jawab kita bersama. Harus berani begitu. Ini harapan kami selaku pimpinan Partai Nasdem. Peran saudara-saudara kami yang ada di legislatif di Gunung Kidul ini nanti akan menjadi lebih kuat. Itu ceritanya Mbak Fitria. Kalau soal keberhasilan apa dan sebagainya, tentunya ini perlu perjuangan berbagai pihak. Stakeholder artinya itu pasukan tempur kita adalah orang-orang yang di bawah itu. Iya. Ya. Jadi memang dari 2 kursi saat ini sudah 9 kursi ya Mbak, dan harapannya kursi. Mungkin juga kedepannya dari Partai Nasdem juga bisa lebih baik lagi dan menghasilkan para pejabat-pejabat yang tentunya baik untuk Kabupaten Gunung Kidul. Nah ini Mbak, selain berhasil membesarkan Nasdem nih Mbah Parjo dan juga Mbah Bardi, tentu saja kebesaran Partai Nasdem ini untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Nah, peran apa saja sih Mbak yang sudah dilakukan oleh Partai Nasdem di Gunung Kidul? Nah itu, ini yang harus kita buktikan. Yang harus kita buktikan oleh kawan-kawan kita yang ada di legislatif Kabupaten Gunung Kidul yang ditempati kader 9 orang tadi. Ini baru 1 tahun lebih 3 bulan. Sehingga sisa jabatan ini tentunya akan berperan betul pada daerah Kabupaten Gunung Kidul ini. Nah, kalau pertanyaannya apa saja peran Partai Nasdem di Kabupaten Gunung Kidul? Waktu kemarin
Bupati yang sudah habis, Bupati Ngah dan Pak Imawan, itu Nasdem dulu berperan mengusung bersama kawan-kawan dari Partai PAN, Golkar, P3 waktu itu mengusung Bupati Ngah dan Pak Imawan. Ya, kami berperan selama beliau menjabat itu. Kalau apa yang terjadi ya masyarakat Gunung Kidul sedikit banyak atau bahkan sekarang sudah melihat Gunung Kidul itu menjadi magnet dari berbagai wilayah. Ini tentunya. Terus perannya kawan-kawan yang ada di Dewan. Kalau saya sendiri Mbak Fitria, saya tidak pernah nyalon sebagai anggota DPRD Kabupaten Gunung Kidul. Saya sekali nyalon waktu itu langsung ke provinsi. Ini harapan saya. Ini Gunung Kidul itu menjadi program prioritas oleh pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Maaf kalau sekarang penyebutannya tidak pakai provinsi, penyebutannya Daerah Istimewa Yogyakarta. Itu karena apa? Karena memang Gunung Kidul ini adalah aset DIY yang sangat luar biasa. Kenapa saya katakan begitu? Gunung Kidul ini 46, sekian luas daerah istimewa Yogyakarta. Artinya separuh lebih. Nah inilah kekayaan DIY itu ada di Kabupaten Gunung Kidul ini. Sehingga kami berharap Gunung Kidul itu memang benar-benar menjadi daerah prioritas pembangunan di daerah istimewa Yogyakarta ini. Sehingga nanti harapannya itu bisa mengurangi kesenjangan infrastruktur, kesenjangan ekonomi maupun menurunkan angka kemiskinan yang tinggi di Kabupaten Gunung Kidul ini. Nah, ini harapan kita untuk membangun Gunung Kidul ini. Lah, teman-teman saya yang 9 ini tentunya akan mengikuti rahmat ini membangun Gunung Kidul itu Mbak Fitria. Karena Pak Gubernur jelas sudah menyanangkan visi misinya atau program kerja jangka menengahnya menyongsong sama abad Samudra India. Artinya ini halaman muka terdepan DIY ini akan Laut Selatan. Artinya ya kita Gunung Kidul ini tidak main-main loh anggaran DIY Mbak Fitria. Mbak Putria ya. Iya, Putria ya Mbak. Mbak Putria ya. Iya. Dari 85 kilo bibir pantai Gunung Kidul ini, Daerah Istimewa Yogyakarta punya program yang sangat luar biasa. Program strategis nasional adalah JJLS dari perbatasan sana, ujung barat Desa Karangnongko sampai ke ujung timur Desa Nduwet. Ini menjadi daerah yang harus ditangani secara serius dan alhamdulillah pembebasan lahan untuk dana dari DIY, dana keistimewaan sudah clear. Tinggal pembangunan fisiknya ini dari pusat untuk membangun ini. Utara demikian juga. Dari Prambanan nanti akan naik ke Candi Ijo, Gembyong, ke Breksi, ke Nglanggeran, kebetulan lewat Gedang Sari, nanti akan tembusnya Gading, Playen, Wonosari, ke Pindul dan sebagainya, yang nanti akan langsung ke Geopark. Itu akan membuka sisi utara. Ya inilah program-program yang kita perjuangkan, kita kawal bersama eksekutif maupun legislatif yang ada di Kabupaten Gunung Kidul itu Mbak Putria. Iya, dan ini ada pertanyaan menarik nih Pak dari salah satu netizen. Tapi sebelumnya Putria bacakan dulu komentar yang lainnya dari Mas Andi yang ikut hadir. Terus ada Mas Romdoni Stone, Gunung Kidul Ponjong hadir, Mugianto hadir Min, semoga sukses selalu, amin. Ada Mas Hanif Dwi Effendi, nyimak loh Mbak Mia, oke Mas. Dan juga di Facebook nih Pak ada yang komentar.
Salam sehat selalu buat Mbah Parjo. Kapan tindak pesisir Pantai Siong lagi? Buat Mbak Putria selamat bertugas. Itu dari Mas Budi Nusantara. Iya, salam buat Mas Budi. Kemudian ya. ada Mas Agus Sumarno. Salam sukses kagem Mbah Parjo. Iya. Ada dari Samsuri. Sukses selalu Mbah Parjo. Gus Sumarno itu Mbah Lurah Melian Rongkop. Oh, Lurah Melian Rongkop. Jadi memang ternyata kenalannya relasinya Mbah Parjo ini tidak perlu diragukan lagi ya. Biasanya ini komentar penuh dengan Putria ya Mbah. Salam ke Putria. Untuk edisi hari ini salamnya ke Mbah Parjo semua. Tidak apa-apa. Iya, Mas Randomi itu kawan kami. Iya. Aduh, mitra kami, kader kami yang setia di Pojong. Alhamdulillah. Jadi Mbah Parjo ini relasinya memang sangat luar biasa. Iya. Kemudian ada dari Ayah Aulia. Assalamualaikum Mbah Parjo. Tadi disebutkan ingin membantu membangun Gunung Kidul. Tapi kenapa tidak maju sebagai kepala daerah Mbah? Kenapa nggak maju 2020 kemarin atau 2024 gimana? Terima kasih. Semoga senantiasa sehat Mbah Parjo. Amin. Mungkin Ya, bisa menjawab ya Mbah. Kita aminin. Iya Mbak Fitria, jadi makasih kawan-kawan semua yang sudah memberi atensi di Sedu Sorot yang saya baru pertama kali ini masuk Sedu Sorot ini, ternyata wah luar biasa Mbak Fitria. Jadi saya dengan kawan-kawan tadi yang absen di sini itu tadi memang sangat luar biasa kenal. Kalau untuk jangka panjang Gunung Kidul, alhamdulillah kita baru saja punya putra terbaik Gunung Kidul yang dipilih oleh masyarakat secara baik dan luar biasa, dengan proses yang baik dan luar biasa pula. Partai Nasdem saat ini karena kami adalah koalisi pemerintahan harus mendukung bersama. Lagi harus mendukung bersama visi misi Pak Bupati dan Wakil Bupati yang baru kita dilantik kemarin dan baru menang proses pemilihan yang lalu. Kekuatan kami 9 kursi sudah saya perintahkan dan kami diperintahkan oleh pimpinan untuk mengawal visi misi Bupati terpilih. Walaupun kemarin saya ngusung Pak Imawan belak jadi, itu bukan masalah bagi kami. Itu Mbak Fitria. Karena apapun itu adalah pengalaman politik, bukan kegagalan. Kalau Nasdem itu enggak menyebut itu kegagalan. Ini adalah proses politik yang harus menjadi pengalaman yang luar biasa bagi kami. Sehingga pimpinan kami Mbah Bati langsung memanggil saya, dukung visi misi Pak Bupati dan Wakil Bupati yang terpilih dan kebetulan sudah terlantik kemarin. Itu Mbak Putria. Jadi memang untuk saat ini saling mendukung ya Pak, tentunya untuk memajukan Gunung Kidul menjadi lebih baik lagi. Nah kemudian ada komentar lagi Pak dari Mas Yohanes Nugroho. Beliau ini merupakan penonton setia acara kita Sapa Netizen, walaupun memang rumahnya itu di Purwokerto atau Purworejo gitu dari Mas Yohanes Nugroho, tapi selalu nonton acara di Sorot nih Pak. Nah dari Mas Yohanes Nugroho, salam restorasi sangat inspiratif. Sebagai parpol baru kurang lebih 10 tahun Nasdem belum punya kader-kader militansi, sebagian besar eksodus dari partai lain. Bagaimana nih Pak kiat Nasdem agar terbentuk militansi di kadernya? Suara Nasdem di pilkada kemarin kemana Mbah? Ya itu pertanyaan dari Yohanes Nugroho Mbah, mungkin bisa dijawab juga. Iya, salam Yohanes Nugroho ya, itu masukan yang luar biasa bagi kami. Dan mungkin beliau Pak Yohanes ini adalah pengamat politik ya. Iya. Karena memang betul kita akui, untuk menjadi militansi kami baru berusia 9 sampai 10 tahun. Sehingga kalau kami anak lahir ini baru kelas 4 SD. Membentuk militansi partai ini tidak semata-mata secepatnya, kita perlu membinakan yang luar biasa. Sehingga masukan saran Pak Yohanes saya terima kasih sekali. Dan saya itu menyadari aku berusaha keras baru akan menaikkan ID partai untuk militansi kader-kader kami. Ini baru kita bekali terus menerus. Ya, suara Nasdem kemarin kemana ya pertanyaannya.
Tadi sebetulnya Pak Yohanes ini sudah paham betul jawabannya. Karena beliau secara tidak langsung menjawab pertanyaannya beliau sendiri, militansinya itu kan belum sekuat dengan teman-teman kami yang sudah lama. Itu sebetulnya, sehingga kami 83.000 sekian, kemarin pilkada baru 54 sekian. Dan pertanyaannya kenapa turun, yang sisa kemana? Itu pasti pertanyaannya Pak Yohanes yang luar biasa itu tadi. Itu bukan kemana-mana, itu tetap suara Nasdem. Hanya saja memang kita akui ID Nasdem dan militansi Nasdem itu belum sekuat teman-teman yang lain. Ya, itu jadi kami sangat berharap ini masih berusaha terus ya, Pak Yohanes ya, masih jalan terus untuk meningkatkan militansi ini lewat slogan yang tidak asing lagi, salam restorasi dari Pak Yohanes tadi. Itu Mbak Putri ya, itu yang sebetulnya menjadi spirit kami dan kawan-kawan. Ya, dan tadi sudah disampaikan bahwa kemarin Partai Nasdem itu berhasil menduduki 9 kursi, Mbah. Kalau untuk kedepannya ini target Partai Nasdem Gunung Kidul ini akan berapa kursi, Mbah, targetnya? Ini pertanyaan sebetulnya ringan, tapi memang sulit untuk dijawab. Kami selaku pimpinan partai selalu mohon doa restu kepada seluruh lapisan masyarakat, khususnya Gunung Kidul. Sekali lagi terima kasih atas kepercayaannya untuk memilih Nasdem kemarin. Mungkin mikrofonnya bisa didekatkan, Mbak. Iya, biar lebih jelas ya, nanti. Karena kami pun akan menjaga kepercayaan masyarakat pemilih Nasdem Gunung Kidul yang 9 kursi, yang 84.000 sekian. Ini tetap akan kami jaga. Nah, untuk mempertahankan itu kami akan menjalin, pasti kawan-kawan sudah diinstruksikan oleh pimpinan kami, dan pimpinan kami pun sering terjun ke Gunung Kidul, ke pelosok-pelosok untuk komunikasi. Karena masyarakat pemilih itu sebetulnya tidak minta apa-apa, mintanya komunikasi. Komunikasi kalau basa Gunung Kidul niku silaturahim. Bahasanya lagi itu ya saling sapa, tegur sapa terhadap pemilih-pemilih kita. Ini sebetulnya yang harus dikembangkan di situ. Soal nanti akan menjadi berapa, punya target berapa, ya tentunya kita nggak mau target turun lah, kita mau target naik. Ya naiknya berapa? Ya mungkin dari 9 jadi 10. Sebanyak-banyaknya ya, Mbak, kalau bisa. Dari 9 mungkin jadi 10, bahkan mungkin jadi 11 dan sebagainya. Itulah cita-cita. Boleh bercita-cita. Tapi harapan kami, kepercayaan masyarakat Gunung Kidul yang sudah menjatuhkan pilihannya kepada kader-kader Nasdem terbaik kami akan jaga sebaik-baik. Pada intinya seperti itu, Mbak Putri ya, sehingga kami selaku ketua Partai Nasdem ini hari Sabtu, besok hari Minggu, ya saya keliling. Iya. Saya nggak mau berhenti di rumah, saya datang kawan-kawan itu saja, supaya bisa kami saling menyambung silaturahim. Itulah sebetulnya senjata Nasdem di situ. Itu loh Mbak Putri ya. Jadi terjun langsung ke masyarakat ya, Mbak. Iya, tegur sapa itu Nasdem itu gimana, sapa dan sebagainya. Karena masyarakat Gunung Kidul itu nggak aneh-aneh. Masyarakat Gunung Kidul itu bosone pengen dikaroke, aja tikur ditinggalke. Ada bahasa iki jadi ganjil truk, kalau sudah truknya lari ditinggal. Nah, jangan. Ini yang akan dikembangkan oleh Partai Nasdem di Kabupaten Gunung Kidul. Itu Mbak Fitri. Ya, dan membaca komentar lagi ya dari Mbak Aya Aulia, salam restorasi Mbah Parjo. Kemudian ada dari Romdoni tadi Mbah, bersatu berjuang menang Mbah, amin. Semoga kedepannya tentunya lebih baik lagi ya Mbah. Nah dan pertanyaan selanjutnya nih, karena Mbah Parjo ini tentu sangat sibuk sekali ya netizen semuanya, sudah bersyukur sekali sudah menyempatkan waktunya. Pertanyaan terakhir untuk Mbah Parjo nih, sekarang berbicara tentang Gunung Kidul ya Mbah,
Harapannya untuk kepemimpinan kepala daerah yang baru ini apa Mbah? Khususnya untuk Gunung Kidul ya, ini harapannya Mbah. Ya. Tadi ada Aula Mbak Aula. Ayah Aulia. Oh, iya Aulia. Ayah Aulia Mbah. Aula Risa ya. Aula Risa itu bukan Mbak loh. Ayah Aulia tuh Mbah. Oh. Nanti salah orang nih. Ya, ini sekali lagi saya bukan mengulang di depan ya Mbak Putri ya. Iya. Untuk Bupati kita Bapak Haji Sunaryanta dan Bapak Eri, itu saya sudah diperintahkan oleh pimpinan Bapak Haji Supardi SMH untuk mengawal, mendukung visi misi Bupati Gunung Kidul yang baru saja dilantik. Dan tentunya tidak lupa mengucapkan selamat bekerja, jangan sampai lelah untuk memperjuangkan masyarakat Gunung Kidul ini. Kami berharap, kami sangat berharap. Saya sedikit mendengarkan pidato awal di gedung DPRD Kabupaten Gunung Kidul. Visi misinya jelas. Ada 2 program prioritas beliau. Yang salah satunya adalah menata birokrasi yang ada di Kabupaten Gunung Kidul akan ditata untuk bisa semaksimalnya untuk melayani masyarakat Kabupaten Gunung Kidul. Yang kedua, akan mengelola potensi alam ini untuk kesejahteraan masyarakat Gunung Kidul. Diterjemahkan atau akan diimplementasikan pada 7 program kerja nyatanya yang disebut Sabta Kerja, Sabta Karya atau Sabta Karya. Itu salah satunya dari 7 itu perlu kita tekankan kembali, dan boleh kami pun juga mengingatkan kembali bahwasanya partai politik itu selain mendukung, yang namanya partai politik pasti mengkritik yang menyertai solusi. Ya, salah satu dari 7 Sabta Karya tadi belum ditegaskan kaitannya dengan peningkatan infrastruktur daerah. Ya, karena Gunung Kidul ini permasalahannya salah satunya adalah infrastruktur, kesenjangan infrastruktur. Kalau wisatanya mau baik, ya infrastrukturnya ke arah wisata harus baik. Tidak ada ini berdiri sendiri-sendiri. Ini harus menjadi prioritas juga. Infrastruktur ini Mbak Putri ya, jadi saya contohkan ya. Contohkan aja yang sudah ada. JJLS sepanjang 85 kilo dari selatan itu, dulu siapa mau beli tanah di sana dengan harga 100.000? Sekarang 500 sampai 1 juta. Itu karena multiplier efek dari pembangunan itu. Desain itu secara nyata masyarakat pasti mendapatkan penghasilan langsung. Yang kedua, seberapa orang yang akan membuka usaha di sepanjang jalur 85 kilo itu. Jalan itu untuk menghilir mudiknya barang, supaya inflasi harga-harga itu tidak tinggi di Kabupaten Gunung Kidul. Itu salah satu yang kita harapkan bersama. Memang kesenjangan masalah di Gunung Kidul itu 1, penurunan angka kemiskinan, 2, mengurangi kesenjangan antara selatan, tengah, utara. Yang ketiga, masalah air. Enggak selesai ini air ini sampai, padahal RPJMD DIY itu
2025 harus clear dan clean, ini masalah-masalah kebutuhan dasar. Nah, semangatnya beliau Pak Bupati yang baru saja dilantik kemarin, Mbak Putria, itu sebetul-betul Nasdem memberikan support dan semangat untuk bisa menyelesaikan kegiatan-kegiatan ini. Mudah-mudahan dia sering berdiskusi apa permasalahan di Gunung Kidul ini, karena saya sudah 27 tahun hidup di Gunung Kidul. Begitu Mbak Fitria. Iya, jadi penjelasan dari Mbah Parjo tadi ya pemirsa, semoga tentu ke depannya terjalinnya komunikasi yang baik ya Mbah, tentu, dan Gunung Kidul bisa menjadi lebih baik lagi. Dan Putri akan bacakan komentar dulu dari tadi sudah dihapus Mbah ternyata komentarnya. Tadi ada salah satu komentar yang mengajak Mbah Parjo untuk wedangan bareng tapi mungkin dihapus. Nah ini ada salah satu pertanyaan nih Mbah sebelum kita mengakhiri semuanya. Siap, jadi mari. Ada pertanyaan yang ternyata harus dijawab nih. Boleh. Kemarin kegagalan mengusung kepala daerah tentu saja menjadi evaluasi ya Mbah untuk Partai Nasdem. Nah mungkin Mbah Parjo bisa menjelaskan evaluasinya atau mungkin kegagalannya itu kenapa bisa terjadi sih Mbah? Ya, sekali lagi tadi saya sudah katakan kan, yang penting proses demokrasi atau pemilihan kepala daerah di Kabupaten Gunung Kidul itu sudah selesai. Siapapun yang itu dipercaya oleh masyarakat dan yang mempunyai visi misi yang baik, saya sebagai anggota koalisi pemerintahan itu pasti saya dukung. Tapi tidak lepas dari kritik, karena Nasdem itu akan memberikan kritik yang sifatnya membangun. Ini yang jelas. Yang kedua, kenapa masalah ini kegagalan? Saya lagi Nasdem memandang ini bukan suatu kegagalan. Iya. Ini suatu pengalaman yang sangat luar biasa untuk langkah ke depannya supaya kader-kader Nasdem atau orang terbaik yang dipimpin oleh yang diajukan oleh Nasdem ini bisa menjadi pemimpin Kabupaten Gunung Kidul. Sehingga siapapun, sekali lagi Mbak, siapapun putra terbaik atau putra terbaik di negara kita, bukan hanya di Gunung Kidul loh Mbak, orang dari luar Gunung Kidul pun nyalon bupati lewat Nasdem itu boleh nanti. Nah kebetulan kemarin itu belum berpihak kepada kita, memang karena kita dalam bertanding itu partai politik kami itu kan memfasilitasi supaya bisa manggung di panggung pilkada. Proses kami sudah baik, bisa memunculkan calon. Tapi yang namanya kemenangan yang terakhir itu adalah ketentuannya ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Kita harus patuh dan tunduk, itu tidak boleh mengingkari itu. Itu Mbak Putri ya. Ya, dan buat netizen semuanya ada komentar lagi dari Lomdoni Mbah, DPC Ponjong menunggu kedatangannya Mbah. Jadi Sabtu Minggu ya Mbah Parjo ada waktu luang silahkan berkunjung ke DPC Ponjong karena ternyata sudah ditunggu Mbah. Ya, Mas Lomdoni ini ya, mudah-mudahan kita doakan bersama Pak, besok kita ketemu di sana. Iya, kita dan akan ke sana, itu pasti itu sahabat pasti ya. Kawan kami. Dan juga ada dari Mas Yohanes Mbah, ternyata semangat Mbah, gaya santun rileks dan tajam, saya suka. Wedangan bareng Mbah kapan-kapan. Saya asli Karangmojo, DPC Nasdem Purwokerto Timur. Semangat Mbah. Oke, makasih. Siap. Kapan-kapan wedangan Sabtu Minggu di mana? Iya, janjian aja ya, atur jadwal sama Mbah Parjo, tapi harus jauh-jauh hari karena beliau ini sangat sibuk ya Mbah. Iya, saya di atas roda itu 3 jam ya Mbak, pulang pergi Jogja Gunung Kidul. Iya, Jogja Gedang Sari itu sangat jauh ya, karena Gedang Sari itu paling pojok ya Mbah. Iya, ujung utara ya Mbak Putri. Iya, ujung utara. Nah, ada juga dari Mariono Baru, selamat dan sukses Mbah Parjo. Ya, makasih Mariono, itu kawan kami yang ada di selatan sana.
Ya, ternyata memang relasinya Mbak Parjo ini sangat luar biasa. Biasanya nih komentar dipenuhi dengan salam buat Putri ya Mbak. Tapi hari ini dipenuhi salamnya buat Mbak Parjo. Nggak apa-apa, kalah dulu 1 hari nggak apa-apa ya Mbak. Dia memberi kesempatan kepada saya. Iya. Ya, dan terima kasih semuanya yang sudah bergabung di komentar. Dan tadi kita sudah berdiskusi bersama Mbak Parjo tentang Mbak Parjo ini kokinya Nasdem Gunung Kidul. Dan terima kasih juga kepada Mbak Parjo ya sudah meluangkan waktunya Mbah di tengah kesibukannya. Sangat terima kasih sekali. Ya Mbak Fitria, mudah-mudahan sekali lagi kita saling berdoa bersama, mudah-mudahan yang disebut COVID-19 segera hilang. Amin. Sehingga kami dan teman-teman semua seluruh Indonesia ini dalam bergaul itu segera kembali seperti semula. Amin. Itu Mbak Putria. Jadi kami sekali lagi berharap juga kami ikut mentegaskan apa yang dipesankan Mbak Putria tadi. Mari kita taati anjuran pemerintah. Iya. Harus kita memakai masker, jaga jarak, cuci tangan dan sebagainya. Ini harus kita kembangkan pada diri kita masing-masing. Iya, sehingga kita bisa segera terbebas. Ya, supaya kita itu selalu sehat walafiat. Amin. Dan juga Mbak Parjo tentunya semoga selalu diberikan kesehatan dalam menjalankan tugas. Amin, amin. Terima kasih Mbak Putri. Ditunggu lagi nanti kapan-kapan main ke Sorot lagi Mbak. Kita ngobrol bareng lagi, diskusi bareng. Ya, terima kasih kepada Mbak Parjo dan juga terima kasih kepada netizen semuanya yang sudah turut meramaikan diskusi pada sore hari ini. Terima kasih untuk komentarnya, terima kasih untuk atensinya dan karena sudah hampir 1 jam Putria membersamai kalian dalam acara Sapa Netizen kali ini. Putria minta maaf jika ada kesalahan dalam menyampaikan. Demikian diskusi hari ini bersama kokinya Nasdem Gunung Kidul Mbak Parjo. Sampai jumpa pada Sapa Netizen selanjutnya. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantan kepala desa yang berhasil besarkan Nasdem Gunung Kidul, Suparjo SIP atau akrab dipanggil dengan Mbah Parjo, adalah salah satu tokoh yang mampu mewarnai politik di Kabupaten Gunung Kidul. Mantan kepala desa 2 periode di Desa Hargomulyo, Kapanewon, Gedangsari ini tidak banyak terekspos di publik. Tetapi kiprah beliau dalam membesarkan Partai Nasdem di Gunung Kidul tidak diragukan lagi. Manuver politik dalam rangka memperoleh kemenangan dalam pemilihan legislatif di Kabupaten Gunung Kidul sudah terbukti. Dengan menaikkan kursi Nasdem di DPRD Gunung Kidul dari 2 kursi pada Pileg 2014 naik drastis menjadi 9 kursi pada Pileg 2019 lalu. Bukan hal mudah membesarkan Partai Nasdem di Gunung Kidul tanpa keahlian dalam lobi-lobi politik untuk membesarkan Partai Nasdem Gunung Kidul. Kemampuan Mbak Parjo dalam komunikasi politik di balik layar terbukti mampu mengumpulkan kader-kader partai yang handal. Dengan arahan politikus sekaliber anggota DPR RI yaitu Mbah Bardi yang juga Ketua DPD Nasdem DIY, Ketua DPD Nasdem Gunung Kidul ini berhasil duduk sebagai anggota DPRD DIY selama 2 periode. Mbah Parjo yang dikenal low profile ini memang tidak banyak bicara, tetapi tindakan dan langkahnya berhasil membawa bendera Partai Nasdem menjadi besar di Gunung Kidul. Mantan kepala desa yang berhasil besarkan Nasdem Gunung Kidul, Suparjo SIP atau akrab dipanggil dengan Mbah Parjo, adalah salah satu tokoh yang mampu mewarnai politik di Kabupaten Gunung Kidul. Mantan kepala desa 2 periode di Desa Hargomulyo, Kapanewon, Gedangsari ini tidak banyak terekspos di publik. Tetapi kiprah beliau dalam membesarkan Partai Nasdem di Gunung Kidul tidak diragukan lagi. Manuver politik dalam rangka memperoleh kemenangan dalam pemilihan legislatif di Kabupaten Gunung Kidul sudah terbukti. Dengan menaikkan kursi Nasdem di DPRD Gunung Kidul dari 2 kursi pada Pileg 2014 naik drastis menjadi 9 kursi pada Pileg 2019 lalu. Bukan hal mudah membesarkan Partai Nasdem di Gunung Kidul tanpa keahlian dalam lobi-lobi politik untuk membesarkan Partai Nasdem Gunung Kidul. Kemampuan Mbah Parjo dalam komunikasi politik di balik layar terbukti mampu mengumpulkan kader-kader partai yang handal. Dengan arahan politikus sekaliber anggota DPR RI yaitu Mbah Bardi yang juga Ketua DPD Nasdem DIY, Ketua DPD Nasdem Gunung Kidul ini berhasil duduk sebagai anggota DPRD DIY selama 2 periode. Mbah Parjo yang dikenal low profile ini memang tidak banyak bicara, tetapi tindakan dan langkahnya berhasil membawa bendera Partai Nasdem menjadi besar di Gunung Kidul.
Agar lebih akrab dengan tokoh politik yang selalu dekat dengan rakyat ini, mari kita ikuti bincang-bincang khusus dengan Mbah Parjo.